Halo, jumpa lagi di channel saya Najmul Ula Play. Lama tidak ngonten ya. Sekarang saya akan langsung melompat ke agenda timnas Indonesia dalam sebulan ke depan, yaitu Piala AFF 2020. Pelatih timnas Indonesia Sintayong telah memanggil 26 nama pemain untuk melakukan pemusatan latihan di Turki. Pemusatan latihan ini digelar di Jeddah Internasional FIFA ya, pertengahan November, dan memanggil sejumlah pemain luar negeri yang mungkin tidak main di Piala AFF nanti. Perlu diketahui dan perlu disesali pula, Sintayong ini mengalami pembatasan pemanggilan untuk skuad timnas Indonesia kali ini karena Liga 1 2021-2022 tetap digelar di tengah berlangsungnya Piala AFF. Artinya apa? Agenda klub dan agenda timnas ini bertabrakan, sehingga timnas Indonesia harus mengalah. Mengalahnya bentuknya apa? Yaitu tiap klub cuma dibatasi boleh melepas pemain 2 saja. Jadi Sintayong cuma bisa mengambil 2 pemain per klub. Apakah situasi ini pernah terjadi sebelumnya? Pernah, yaitu di Piala AFF 2016. Saat itu pelatih Alfred Riedel juga harus memanggil 2 pemain per klub karena waktu itu Indonesia Soccer Championship tetap main, dan Alfred Riedel nyatanya mampu mengolah pemain ini, mengolah skuad ini menjadi skuad yang calon juara karena pada akhirnya kalah di final. Pada akhirnya melaju ke final tetapi kalah dari Thailand. Nah, Sintayong apakah bisa mengulangi atau melebihi prestasi Alfred Riedel? Ya, kita bedah dulu skuadnya setelah ini ya. Oke, berikut 26 nama pemain yang dipanggil Sintayong untuk pemusatan latihan di Turki. Ada perubahan, yaitu 1 bek kanan Marco Sandi Merauce dari bek Borneo FC menggantikan Fafa Mario Yagalo yang cedera. Oke, kita breakdown dari posisi kiper dulu ya. Ada 2 nama, yaitu Emriandi dan Syahrul Trisnafadilah. Dari jumlah, saya kira ini perjudian dari Sintayong, karena di turnamen-turnamen besar antar negara biasanya satu tim mendaftarkan 3 kiper. Tapi nanti kita cek lagi jumlah maksimal pendaftaran pemain berapa ya. Seharusnya sih karena pandemi jumlah pemainnya dilebihkan ya, seperti Euro 2020 kemarin ya. Dari sini kita bisa melihat pengalaman Piala AFF 2012. Waktu itu kiper Endra Prasetya cedera di laga pertama atau kedua. Jadi yang tampil di laga ketiga kiper pilihan terakhir, yaitu Mahyudri Nugroho. Oke, kembali ke reality. Ada 2 nama, yaitu Emriandi, kiper yang sudah profesional sejak usia 16 tahun. Penampilannya yang terakhir di laga kontra Taiwan cukup sloppy ya, dia kagok ketika menghadapi tendangan bebas. Berapa kali, 2 atau 3 kali dia keluar dari sarangnya terlalu dini dan ternyata gagal. Dan di kualifikasi Piala Asia U23 kemarin pun pas lawan Australia dia kalah bersaing dengan Hernando Ari Sutaryadi. Dan Hernando Ari mainnya lebih bagus menghadapi tim yang lebih kuat ya. Satu lagi yaitu Syahrul Trisnafadilah. Saya kira dipilih Sintayong karena statistiknya yang paling mentereng di antara kiper-kiper lain di Liga 1, yaitu Trisnafadilah ini telah mencatatkan 38 save, terbanyak di antara kiper-kiper lain. Jadi cukup beralasan memanggil Syahrul Trisna walaupun dia adalah debutan, jadi mungkin akan kagok sedikit di level internasional. Mungkin bisa dikasih kesempatan lawan Afghanistan atau Myanmar. Nama-nama yang terlewatkan dari posisi kiper ini saya kira ada 2 ya, Hernando Ari Sutaryadi dan Nadeo Argawinata. Hernando Ari main bagus lawan Australia, Nadeo Argawinata itu pilihan utama Sintayong pas bulan Juni lawan Thailand, Vietnam, UEA itu. Nah, masalahnya 2 kiper ini, Hernando dan Nadeo ini terganjal pembatasan 2 pemain per klub. Soalnya Persebaya sudah ngirim 2 pemain dan Bali United juga ngirim 2 pemain. Akhirnya Sintayong tidak bisa memanggil 2 kiper yang ya cukup baik juga di Liga 1 musim ini ya. Oke, kita lanjut ke back tengah ya. Ada 4 nama ya.
yaitu Victor Iqbal-Nevo, Ryuji Utomo, Alfeandra Dewangga, dan Elkan Bagot. Victor Iqbal-Nevo adalah tentu saja dia punya skill yang di atas backline di Indonesia karena dia adalah pertama naturalisasi. Kedua adalah dia sedang dengan performa tinggi bersama Persib, kan dia sedang 5 kemenangan beruntun ya. Terus Ryuji Utomo juga pemain dalam tanda kutip lokal terbaik saya kira, karena dia statistiknya di Penang FC juga lumayan, pilihan utama, dan bermain di Liga Malaysia tentu nilai plus bagi pemain yang hendak berlaga di ajang internasional. Satu lagi Alfeandra Dewangga ini dipanggil Sintayong karena ternyata mampu mengimbangi atau ya sedikit merepotkan penyerang Australia kemarin di kualifikasi Piala Asia U23. Nah, kita lihat Alfeandra apakah mampu menembus duet Victor Ryuji. Kelewatan Fakhrudin Arianto, back senior Madura United. Saya kira dia lebih tepat sebagai pelapis ya, karena usianya yang sudah 30 plus dan mungkin levelnya di bawah Ryuji. Yang di bawah Fakhrudin Arianto saya kira pengalaman dia sejak Piala AFF 2012 dan kalau tidak salah juga andalan di Piala AFF 2016. Caps terakhir pas leg pertama lawan Taiwan kemarin ya, walaupun kebobolan 1 gol. Satu lagi yang cukup menarik yaitu Elkan Bagot. Elkan Bagot ini dia tampil di laga persahabatan timnas U19 bulan Oktober 2020, tapi bulan Juni 2021 dia menolak panggilan karena dinasehati pemerintah Inggris dan Ipswich Town bahwa pandemi sedang bergejolak di mana-mana, jadi lebih baik tetap di Inggris saja. Tapi akhirnya dia mau berikrar ulang kepada Indonesia dan sudah membuat KTP hari ini per saya merekam ini. Tapi sepertinya Ipswich Town tidak akan melepas dia ke Piala AFF. Jadi perlu kita lihat lagi apakah PSSI mampu melobi si Elkan agar mampu ditampil di turnamen yang di luar agenda FIFA. Kita ke back sayap ya, ada pemain kepercayaan Sintayong, Asnawi Mangku Alam yang dibawa ke Ansan Greeners. Saya kira dia tidak bisa dianggapkan sebagai back kanan pilihan utama, kualitas sudah jelas, profesionalisme yang diuji berkali-kali oleh Sintayong. Kualitasnya sebagai back kanan juga meningkat drastis sejak main di Ansan Greeners ya. Dia bisa menciptakan akselerasi dari ketiadaan, dia punya crossing dan punya penetrasi ke kotak penalti yang sempat membuat penalti pas lawan UEA itu ya. Di sebelah kiri ada Pratama Arhan yang punya senjata amat berguna yaitu lemparan jauh, terbukti pas lawan Australia kemarin golnya Taufik Hidayat ya. Dia juga wonderkid yang diorbitkan Sintayong. Jadi Asnawi dan Pratama Arhan saya kira starting dengan para pelapis yang debutan yaitu Marco Sandi Marauce dan Edo Febriansyah. Marco Sandi sudah berapa lama di Liga 1 ya, sedangkan Edo Febriansyah kalau tidak salah ya baru meroket musim ini bersama Persita. Lanjut ke gelandang ya, ada dari nomor 6 dulu Rahmat Irianto, Ahmad Agung. Ke gelandang lebih menyerang ada Evan Dimas, ada Syahrian Abimanyu, ada Ricky Kambuaya. Kita mulai dari Rahmat Irianto, dia adalah gelandang bertahan utama. Komentator menyebutnya pengangkut air, pemotong rumput. Dia melawan Taiwan top, menghentikan serangan dari segala arah. Cadangannya Ahmad Agung yang minim pengalaman di Liga 1 dan level internasional. Jadi ya Rahmat Irianto yang akan jadi starter saya kira. Dan selanjutnya ada Evan Dimas yang kapten tim, pemain paling berpengalaman, wonderkid sejak 2013. Nanti akan ditemani oleh Ricky Kambuaya, seorang penari ya, dengan skill khas Indonesia Timur, dan main bagus juga bersama Persebaya di Liga 1, mencetak beberapa gol. Jadi ya 3 orang ini, Evan Dimas, Ahmad Irianto dan Ricky Kambuaya akan jadi utama. Cadangannya Syahrian Abimanyu punya passing, punya kualitas yang terasah di Johor Darul Tazim ya. Tapi terakhir Abimanyu update story lagi scan MRI, nggak tahu dia fit atau enggak ya. Cadangan yang lain Kadek Agung, pilihan Sintayong juga yang saya kira Bali United itu mau mainin dia karena dia
main di timnas. Kalau enggak ya dia kalah sama pemain 30-an. Lanjut di posisi sayap ini agak tricky ya. Ada satu nama yang harus dipilih yaitu Irfan Jaya karena sudah mengemas 6 gol di Liga 1, jadi sayap terbaik Indonesia saat ini. Tetapi satu nama di seberangnya yaitu Egy Maulana Fikri, dia dilarang FK Senica untuk main di Piala AFF karena di luar agenda FIFA ya. Egy sebenarnya sudah mulai naik kelas ya di Liga Slovakia dengan main beruntun dan terbukti di lawan Taiwan dia jadi motor serangan lewat sayap kanan ya. Tapi kita lihat apakah PSSI bisa melobi ya. Nah, kemudian ada Witan Sulaiman. Ini pengganti langsungnya Egy, tapi saya kira dia lebih baik dibiarkan di Lechia Gdansk karena dia sudah terlalu lama di timnas Indonesia, bahkan jarang mendapat waktu di klub. Jadi kalau pemain sepak bola tidak ingin stunting ya, tidak ingin mengkerut bakatnya, lebih baik diasah di kompetisi yang per pekan. Sedangkan timnas itu kan TC panjang, main 1-2 kali. Jadi tidak bagus memilih Witan Sulaiman menurut saya. Cadangannya ada Ramai Rumakik ya, wonderkid 19 tahun. Dia punya flyer ya untuk pemain berusia muda. Nah, terbukti lawan Taiwan itu kalau dia berusia 29 dia tidak akan melakukan aksi yang berbuah jadi gol seperti itu. Cadangannya saya agak bingung dengan pilihan Yabes Roni karena Yabes Roni ini bukan terlalu utama di Bali United. Main super sub, main sebentar, tapi ya main mungkin setiap pertandingan tapi tidak utama dan kontribusinya juga cukup minim untuk pemain sayap ya. Lanjut ke posisi terdepan ada duet Arema FC, Gus Hedia Hariyudo dan Dedik Setiawan. Satu penyerang muda Hani Sagara dan satu penyerang impor Ezra Walian. Tidak ada nama target man ya, big man di depan seperti Ilija Spasojevic. Tapi Coach Hedia dan Dedik ini sudah membuktikan dia mau dan bisa main di sistemnya Sintayong. Coach Hedia main di bulan Juni ya lawan Thailand, Vietnam, UEA. Dedik dia main lawan Taiwan lumayan. Dia nyenggol umpannya Egy. Pelari tipe penyerang yang mobile ya, tidak berdiam diri, jadi cukup menarik. Hani Sagara ini penyerang muda yang baru main rutin di Liga 1 pas pindah ke Tira Persikabo. Untungnya masih muda dan bisa dijajal Sintayong di U23 dan dia ternyata main lebih bagus dari Bagus Kahvi, jadi dia dipanggil, pilihan bagus. Satu lagi Ezra Walian ini sebuah teka-teki di level internasional ya. Dia terakhir main di era Luis Milla tidak terlalu bagus saya kira ya, walaupun mencetak beberapa gol, tapi dia kemudian ternyata berkembang di Liga 1, main bareng PSM, sekarang main di Persib juga lumayan utama. Jadi mungkin dia bisa memberi pengetahuan atau alternatif tipe striker untuk Piala AFF mendatang. Next, Sintayong bisa mencoba menjajal skuad, menjajal pemain di laga uji coba melawan Afghanistan tanggal 16 dan melawan Myanmar tanggal 25. Jadi itu 2 laga pemanasan sebelum Piala AFF. Jadi perlu kita lihat lagi apakah Sintayong mau melakukan tambahan pemain karena Abi dan Egy sepertinya tidak akan tampil. Demikian pula akan Bakot ya. Jadi perlu kita lihat dia bisa menambah pemain seperti apa dengan pembatasan yang dilakukan klub Liga 1. Oke, see you. Semoga timnas Indonesia jaya tahun ini.